Selamat siang semuanya. Ya, nama saya Rachel Anita. Saya Atomi Indonesia Diamond Master. Nah, hari ini saya akan membuat live tentang kesaksian atau testimoni-testimoni para survivor COVID ya, baik COVID Delta maupun Omi gitu ya, walaupun yang COVID yang pertama itu. Nah, saya bermaksud untuk membuat ini itu supaya teman-teman yang memang bisnis partner Atomi atau teman-teman yang sedang dalam keadaan sama ya, lagi berperang melawan pandemik nih. Nah, semoga teman-teman bisa ada mobil. Nah, semoga teman-teman bisa juga mendapatkan tes apa ya, mendapatkan keyakinan gitu tentang betapa bagusnya Atomi Hemohim di masa seperti ini ya. Saya sekarang akan memanggil Ibu Rini Malang ya, Ibu Claudia Rini. Nah, salah satu survivor COVID. Nah, saya harap beliau sudah siap ya. Halo Ibu Atomi Sunarsi. Nah, semoga ini bagus ya live-nya saya. Nggak hilang-hilang gitu live-nya. Oke, saya panggil dulu para bisnis partner saya. Silakan kalau teman-teman juga mau memanggil para temannya, saudaranya gitu ya. Soalnya sekarang itu kita bingung ya, kita hidup di zaman dimana kita memberikan testimoni satu buah produk gitu, yang benernya kita hanya kasih saja ya gitu. Karena ini kan juga gabung dengan Atomi itu sebenarnya tidak ada salahnya karena ini kan gratis gitu. Cuman entah mengapa kadang-kadang kita niat baik untuk berbagi dan sharing malah disangkanya oh mau cari PV padahal belum tentu juga ya, karena ini kan kita berbagi tentang hemohim juga di sini gitu. Oke. Jadi saya menunggu Ibu Rininya ya. Semoga dia bisa masuk dan bergabung dengan saya. Halo Cici, ada Cici Nisim, ada N Dwi, ada Ibu Cindy. Halo, selamat siang semuanya. Nah, kalau begitu saya mulai dulu ya. Kesaksian saya itu kena mulai merasakan demam dan mulai ngerasain nggak enak badan itu kan dari mulai Kamis ya, Kamis minggu lalu gitu. Kemudian saya minum Atomi Hemohim 4 saset, dan setelah saya minum Atomi Hemohim 4 saset itu saya juga minum spirulina. Karena kalau Anda cuma minum Hemohim saja tanpa spirulina, tanpa makan, karena ini sangat apa ya, sangat mengganggu penciuman kalau saya. Jadi saya juga agak sulit untuk apa ya, makan gitu. Nah, sekarang saya lihat dulu ya kalau halo Fani. Nah, saya lihat dulu ininya WhatsApp dulu sebentar. Kayaknya karena kalau dia Rininya juga belum datang, saya akan panggil dulu Fani ya. Gitu, soalnya kan ini kita panggilnya yang ini, yang duluan dulu gitu supaya lancar gerakannya ya. Nah, saya panggil dulu Fani karena Fani juga punya satu testimoni yang bagus sekali dengan ini. Oke, halo Fan. Ya nanti. Hai. Halo Fan, kebalik Fan. Oh, oh iya. Hah? Oh iya bener. Maaf, Nah, maaf. sip. Tak apa, tak apa. Nah, ayo diperkenalkan diri dulu, Fan. Hai Hmm. semuanya, perkenalkan nama saya Fani Mhm. Handayani. Oh iya. Nah, Fani ini juga punya ini ya, punya satu acara ya, Fan. Kamu tuh punya acara Betul. Mengarumpi hari Jumat ya. Emak-emak Jadi udah kalau teman-teman ingin tahu tentang Atomi gitu bisa juga ke Fani gitu. Nah, perkenalannya dulu dengan Atomi dari mana tuh, Bu? Heeh. Aku kenal Atomi 2021 dari Pak Bernard, Heeh. karena Pak Oke. Bernard teman mertua aku, ya Heeh. kan? Teman Heeh. mertua aku, dia aku dikenalin. Awalnya tuh kena COVID suami. Kena COVID, Heeh. ya udah nelfon kan Pak Ber yang kan kamu harus Heeh. beli ini vitamin C, probiotik sama Fit C. Oh oke Pak gitu kan. Akhirnya Heeh. dikirimin langsung sama Pak Ber. Terus kita minum konsumsi. Heeh. Habis sekitar 5 dus 4 dus pokoknya 3 hari karena aku satu hari 3 kali ya 3 satset. Fit C Heeh. 3 satset. Terus sama probiotik 1 satset. Oh Fit C Heeh. sorry 2 satset.
Nah Jadi, gitu, hmm, 5 harian lah. Suami itu udah kecium lagi, normal lagi, makan lagi. Aku juga sama. Aku tuh kayak OTG sebenarnya. Kadang kecium, kadang enggak gitu ya. Karena ah, aku takut. Heeh, hmm, kan? hmm, Karena aku takut banget ya. Jadinya, Pip, gue juga deh minum deh gitu kan. Akhirnya ya udah kita konsumsi selama berapa dus ya? 5 atau 5-an nih kalau nggak salah, 4 gitu. Langsung sembuh sih. Alhamdulillah sembuh dan hmm. udah negatif gitu. Akhirnya boleh lah Iya. kemana-mana. Hmm. Oh, Gitu dirimu itu kena awal. yang Delta berarti ya? Yang Delta? Kayaknya awal-awal ya 2021 itu ya, heeh deh. Oh, Mm-mm. oh, edisi perdana, Bo. Wes, keren. Oh, Masih masih baru ya. Langsung nyicip. Nah, terus udah gitu tapi nggak ada rasa-rasa hilang. Maksudnya apa sih? Nggak mau makan, Van? Demam enggak? insomnia. Oh Terus ya, ya. makan, Hmm, makan tuh apaan sih hambar banget ya sampai suami kita punya langganan ramen. hmm, Akhirnya kita hmm, beli pakai Gojek. Itu ramen udah lengkap pedes banget, kagak hmm. ada rasa, hambar. Hmm. Nggak rasa hambar. Kalau kalau aku sih ngerasanya ya, nyium apapun tuh bau-baunya rada-rada aneh. Kayak rada-rada gosong-gosong gitu ke sih. Ya, Oh, gitu. ya Oh, kan? bener banget. Jadi baunya tuh aneh gitu. Kalau misalnya kita minum, kan kalau makan hemohim kan minum hemohim kan biasanya gitu ya rasanya. Kalau ini tuh, Enak, kadang kayak aneh gitu ya. iya aneh gitu. Ya udahlah. Nah tapi enaknya nggak demam ya kan? Kalau aku sempat tuh Iya, betul. demamnya asik. Betul, betul banget. Hmm. Mm-mm, betul banget. A- Terus lemas aku tapi. awal Hmm. nah jadi aku awalnya banget Hmm. minum hemohin kan waktu pada sakit, rasanya tuh aneh banget sih ya. Aku awalnya diseduh terus capek juga nih, 1 hari 3 kali, berarti 2 orang 6 kali nih gelas kan, gitu kan. Ya, iya. Banyak banget itu. Ah, Kupik abunya kan di mulut kan. hmm. Kupikmu Ada gitu, soalnya ini. udahlah. Akhirnya Ah, kata si Ika, langsung aja kok dari satset, nggak apa-apa kok. Atau mungkin awalnya nggak enak, lama-lama enak kok gitu. Akhirnya aku coba. hmm. Ya udah emang enak sih. Tapi awalnya emang karena aku baru ngerasain itu ya hemohim. Jadi pas pertama kali teh aneh rasanya gitu ya. Kok aneh Hmm. rasanya? Apa karena COVID gak ada rasa gitu ya? Hmm. Hambar nggak ada rasa. Suami juga sama. Pas lama-lama, enak juga nih rasanya hemohim. Langsung aja lah, nggak usah diseduh-seduh gitu. Ih, iya kan? Karena Hmm, udah terbiasa hmm, kan sama hmm. aku ngerasanya gak lemesnya itu kan. Gak lemes dan Betul kita betul. kan bisa Iya. ini ya, bisa Hmm, sampai karena kalau kita lemes tuh aku ngerasanya nih eh, kan yang seperti aku bilang itu ya, kan orang-orang tuh kadang-kadang mikir gini, ya udah tuh minum hemohimnya aja. Benernya nggak bisa ya teman-teman ya kalau yang komorbid, aduh komorbid ya. hmm. Jangan macam-macam deh gitu. Kalau misalnya memang atomi hemohim itu bagus banget. Cuman kalau komorbid Betul betul. beda-beda ya kondisinya gitu. Mhm, Nah, kalau mhm. aku sih ngerasanya ini tuh ngeganggunya ini tuh ngebantunya ini Van. Waktu kan pagi-pagi bangun tidur tuh minum hemohim kan. Iya betul. Nah, kita Mhm, harus makan dulu tuh. Nah, kalau kita iya. mau makan antibiotik atau antivirus itu kan kita harus makan. Kalau nggak minum Mhm. hemohim ya, mau makan juga nggak mau. Heeh, Karena bener. Aman sih. heeh, itu Heeh, enak juga benar. gitu kan. Nah, jadi aku minum dulu Betul betul betul. hemohim. Terus probiotik aku minum supaya bisa Mhm. makan. Nah, udah bisa makan, Iya, udah makan, makan tuh antibiotik kan. Udah makan antibiotik, makan antivirus. Mahku dong, dungdang dung. langsung. Itu tuh, Iya, iya. itu gak enak Kalau banget pasti, Ci. iya, asik banget. Udah gitu Fensime. Udah Fensime, probiotik Ada. lagi. Mhm. Nah, udah probiotik lagi, Mhm. udah selesainya di tengah-tengah tuh. Itu kan cuman antibiotik sehari satu kan. Antivirus cuma boleh satu Betul. kan kalau aku. Betul Jadi betul, dari nggak boleh lebih. pagi sampai malam gitu ya, 12 jam, Mhm. aku dibiarkan Mhm. tanpa apa-apa. Nah itu kalau obat dokter tuh ya teman-teman. Jadi itulah Mhm. gunanya punya begini, maksudnya kayak daya imun Betul. booster ya kan. Jadi kita tuh Betul kalau betul betul banget. kan ibu-ibu kan kadang-kadang suka drama Korea ya jam 2 Oh siang. iya. Aduh, aku tidak bisa Aduh. mencium. Nah gitu kan. Terus kadang, iya kan. Terus kadang-kadang juga cuma dikasih penurun penurun demam. Penurun. Iya Heeh, betul. gitu. Tapi Heeh. buat mahnya nggak dikasih. Terus udah itu Nggak kadang-kadang dikasih juga, betul. nggak dikasih apa-apa. Aduh, bener-bener lah. Pan Hmm. pokoknya aku di situ ya aku pikir nggak ada ini. Aduh, sedih banget gitu. Bahaya Untungnya tuh, sih, betul-betul. Emang tuh wajib sih pada saat kita lagi kondisi seperti itu ya. Itu wajib banget sih. Makanya pas aku rasain tuh, eh
Kan aku kan konsumsi awal pertama kali kenal Atom itu kesehatannya dulu. Hmm, Hemohim, Fitse, probiotik ya kan. hmm, Karena aku kena COVID. Nah udah begitu aku ya, bilangin sama suami, Pip kayaknya ini keren banget ya produknya. Soalnya kita cepet hmm, banget sembuh. Dan ini herbal, aku bilang gitu kan. Coba betul. kita beli shampoo. Kita beli shampoo, beli sabun mandinya, beli odolnya, sikat giginya, sampai eveningnya. Kita beli asli. Nggak mau kalahin hati lu, bener. Bener loh. Iya Nggak ya. mau kalahin hati, bener. Terutama ini nih, kalau teman-teman yang ngikutin Fani ya, karena kalau aku kan ngikutin kamu udah 6 bulan kayaknya Fan. Yang dari Mama Hmm. Rupi lah. Dia itu mukanya Hmm. dulu nggak sekencang ini ya, sekarang. Nah, iya. Nah, ini Iya, kayaknya ketahuan ya. nanti Cika. Jadi kalau udah nanti kan Fani udah, nanti saya panggil Cika gitu nanti barusan terakhir Cirini deh kayaknya Cirininya juga lagi masih ada apa gitu ya. Nanti jadi Cika dulu. Nah, jadi habis kamu udah minum itu konsumsi gitu sekarang masih minum, Fan? Kalau Masih, udah masih, masih. masih. Hemohimnya masih, VC-nya masih, probiotik Hmm. sometimes sih kalau misalkan anak lagi muntah atau apa, aku kasih Hmm. probiotik gitu. Tapi aku yang wajib di rumah tuh hemohim sama VC. Sama Mm-mm. Nah, probiotik tuh VC, kalau benar. punya anak itu penting Iya loh. benar probiotik Heeh, sih benar. Waktu itu dia heeh, nih yang ini si bocil nih ya. Dia tuh kayak muntah heeh, gitu, udah lemes banget. Gue bilang, wah ini butuh probiotik nih. Akhirnya aku mesen karena masih Ika dari heeh, Bandung langsung dikirimin lusa baru nyampe. Besok baru nyampe. Aku kasih heeh, langsung, ih langsung sembuh. Langsung tuh, bu ibu aku mau mamam dong. Hah mau makan? Ayo ayo ayo. Tadi mau iya, ke dokter tadinya. Iya, heeh, tadinya mau ke dokter. Akhirnya Pip udah nggak usah ke dokter ya. Enzen heeh, baik-baik aja. Ah, serius, iya soalnya pas ditinggal sama bapaknya tuh lemes badannya Ci. heeh, Lemes, terus juga nggak enak banget. Akhirnya finally udah cancel ke dokter. Udah kita nggak perlu ke dokter lagi. Dari 2000 heeh, berapa ya? 2021 pertengahan udah nggak perlu ke dokter lagi. Itu kan semenjak iya, Atomi, hai si iya, Jul. Iya. emang pokoknya semenjak Atomi itu ya, kan ada yang bilang tuh, ih mau-maunya suplemennya kan halo katanya ya harganya. Mm-mm. Kata aku, Mm-mm. sebenarnya kalau udah sering bawa anak ke dokter ya, kayak aku tuh, ini nggak ada Mm-mm. apa-apanya. Betul. Ha, Ih, rumah iya, nge-save-nya oh, lumayan banget. Ya Allah, ke dokter berapa iya, sih? Gitu kan istilahnya heeh, lumayan. heeh, Terus datang. Heeh, kalau kalau aku kan pindah ke skincare kan, dan heeh, aku bilang kan di set aku ke tetangga sebelah ya, aku berhentiin heeh, itu kering total muka aku, kusam, kering, heeh, rada coklat lah istilahnya ya, muka banget deh. Udah gitu aku pindah ke evening care-nya dulu kan karena aku nabung nah, juga beli skincare to fame-nya aku nabung dulu aku beli heeh, eveningnya sama BB Absolute-nya aku pakai heeh, itu lumayan karena aku heeh, dalam 1 minggu aku facialin terus wajah aku tanpa jadi pakai peel off mask peeling heeh. gel itu seminggu sekali aku pakai tapi yang bertiga ini nih di cleanser foam cleanser sama peel off mask aku pakai Cool. terus. Heeh, Wah langsung, wah muka gue lembab lagi nih gitu kan. Pakai kalau heeh, misalkan mau pergi pakai BB Absolute-nya ya yang SPF 50. Udah begitu heeh. apa namanya? Aku pakai Dufem. Aku pakai Dufem itu wah perubahannya drastis sih. Langsung ya. Wah, Sekarang nah, udah wah, kayak wah, gini loh. muka gue Ya, makanya, nah berubah jadi sih ya. buat teman-teman tuh, kan gitu. Lagian ngomong-ngomong kita hai-hai dulu. Halo Ibu Iren, ada Ibu Ika, Hmm, ada Jul, hmm, ada Ko Bernard, ada tidur, ya. Isyong, halo Ibu Indah Rosa, Ibu Hmm, Melly Lim ya. Halo Atomi Royalswan, ya semua yang sudah gabung hari ini. Nah, ini rencananya itu sebenarnya saya mau bikin testimoni hmm, Mohim itu ini ya, Van. Karena kan kadang-kadang hmm, Bapak ini kan juga ngerasa ya, kita tuh sharing, betul. sharing kabar baik, tapi dianggapnya, ih pengen TV, ih kamu Hmm, nawarin LM, ih jualan. nah gitu Hmm, kan. Nah, sedangkan hmm, nah ini tuh saya bikin si testimoni ini bisa teman-teman pakai juga di IGTV saya atau di YouTube. Nanti tinggal kirim aja. Jadi mengeliminasi ih-ihnya itu ya. Tinggal kita kasih itu bahwa dia betul. iya, Ih, karena kalau kita kasih testimoni foto, Pan, dibilangnya apa? hmm. Kamu bikin sendiri ya? Oh, kan? Nah, Kamu itu tulis pernah sendiri. langsung gitu. Iya. Jadi Hmm, kata aku, oh ya udah kalau gitu kita bikin yang kayak gini live juga gitu kan supaya dia bisa lihat bahwa betul. saya sama sekali nggak ngedekor. Oh, Fani harus Nggak. ngomong apa, ini harus ngomong apa gitu ya. Oh, enggak Nah, dong. Kita langsung. begitu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang Nah, sesudah ini saya akan memanggil Ci Ika. Ini hebat loh, hmm, Ci Ika weh, tuh. eh, suka. jadi yang saya suka dari Leader Atom ya sebenarnya adalah kesiapan mereka yang luar biasa.
Jadi, Hmm. saya tadi cuma ngomong ke Maria Francisca, Ci, abis Cirini nanti Cici ya. Terus udah itu Cirini nanti saya tanya lagi deh. Terus si Ika bilang, gimana caranya nih? Ya udah nanti masuk dulu ke Play Store, upgrade nggak ada upgrade nanti muncul aja. Oke, gue belajar. Udah gitu belajar kan tadi. Sekarang udah siap tampil. Nah, jadi Iya Ci, makanya. ngomong-ngomong udah siap tampil ya Ci ya, bener kan? Udah ganti. Nah, aku diundang. Nah, ya udah kalau gitu thank you banget Oke, Fani info-nya. Kemarin oke, aku tuh denger sama-sama. kemarin aku dengar juga ini Fani kan apa sih punya acara Mama Rumpi itu ya. Nah, buat Ya. teman-teman kalau yang bingung lagi ngomongin apa sih ini duaan gitu ya, belum tahu juga, Mhm. bisa follow Fani Mhm. Handayani. Nah, itu di Instagram. Nanti bisa ikutin acara dia setiap Jumat ya, karena semakin Jam 8 malam. teman-teman, jam 8 malam tiap teman-teman semakin sharing itu akan semakin bagus karena semakin orang tahu Atomi kita nggak akan Betul. dianggap tukang kejar-kejar orang lagi. Suka. Ah, Ya, bener banget ya. Iya. Mhm. gitu ya. Oke. Oke, Ya. thank you, Van. Oke, Bye-bye. Happy weekend bye. ya. Terima kasih. Yuk, Oke, istirahat. sip. Nah, yuk tinggal di Bye. silangnya ditutup. Ya, Nah, bisa nah. gitu ya. Oke, tutup Oke, ya. thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Nah, sekarang saya panggil Ci Ika Maria Francisca ya. Kita coba lagi seperti yang tadi. Tuh, harusnya sih langsung di-accept ya, Ci. Kalau Ciri ini kayaknya mungkin lagi ini ya, lagi sibuk juga. Tadi sih udah oke, cuman mungkin kalau beliau memang agak agak susah waktu kemarin terakhir saya panggil juga ya untuk masuk ke IG itu. Iya. Halo. Nah, Sebentar, aku puterin dulu mana tadi? iya, Mana? iya. Halo Ibu Filin. Ya. Nah, wih, ini perdana Nah, loh. jumpa lagi. Ya, perdana ya, Ci. Baru sekali ini kan? Perdana, dan ini baru belajar cara masuk dan cara muterin video. Hore! Oleh. Nah, tapi aku seneng loh. Karena gini ya, kalau sama si Ika tuh gini, aku gaptek banget nih. Ini gimana caranya? Tapi aku belajar dulu. Iya, Keren. panik. Kalau bisa jangan pas on ya. Aku mulai duluan, jadi biar ngekliknya ini. Ternyata. Iya, kayak gitu. Jadi nanti kalau kalau udah Cika ternyata cirinya masih belum nggak bisa nggak apa-apa. Nanti sama Ibu Aprinda aja cirininya besok ya. Karena ini ini supaya jangka waktu si ininya YouTube-nya nggak terlalu panjang. Karena kan orang Iya, katanya betul. kalau sampai sejam, Anita kamu tuh bagus tapi kalau sejam nggak ada yang nonton. Nah gitu. Kan Iya, kelamaan ceritanya ya. Oke. kelamaan. Nah, sok Apa yang kita diperkenalkan pengen dulu. share nih hari ini? Aku Kenapa? mau memperkenalkan diri dulu. Ini siapakah yang cantik di bawahku? Silahkan. Mm-mm. Nama nama Saya tempat. panggilannya Ika, nama Maria Hmm. Francisca Winata, Diamond Master dari Hmm. Tangerang. Tapi panggil aja Ika. Yang Nah, ikut Atomi sejak tahun awal mestinya nggak asing dengan wajah saya ya. bener banget. Ya, jadi kalau pertama kali ketemu Ci Ika itu ya, saya kira MC, saya kira selebritis Ci, beneran loh. Karena kan saya kira memang MC gitu, karena kan gaya banget tuh. Jadi waktu pertama ketemu di itu ya di lift, padahal di sana gitu. Tapi aku cuma lirik terus, aduh siapa gue? takut takut ngapain. Terus kedua kali ketemu yang Padahal aku jadi MC MC-an, MC tembakan, MC dadakan. iya, nah sekalian sekalian ya nanti kita kita kan sekarang testimoni dulu nih supaya nanti saya bisa Ya, tanya. Tapi nanti di belakang saya juga mau nanya nih ya, karena perjuangan mumpung beliau bisa, mari kita tangkap ya sekalian gitu bisnis Atominya karena beliau tuh luar biasa banget loh sampai pergi ke Malaysia ya Ci. Dirimu tuh ya untuk di awal melihatkan. karena pengen tahu ya Mhm. Atomi itu apa. Heeh. Nah, gitu. Oke, kita testimoni dulu. Apa Yuk, nih yang mau testimoni ditanyain? dulu. Nah, kapan kan terkena gejala COVID? Silakan. Saya COVID di saat para-paranya Indonesia yang banyak berguguran dan banyak teman dan saudara yang meninggal ya. Jadi Juni tahun lalu yang COVID yang parah ya. Kalau di era sekarang, kalau kita lihat Omikron, gejalanya nggak terlalu gimana-gimana. Nah, jadi ya Juni tahun lalu lah. Nah, apa yang ini kita pengen tanya nih? Rasanya apa ya? Pertama rasanya gimana tuh Zi? Waktu pertama kali langsung tahu, aduh kayaknya saya sakit kena COVID atau gara-gara tes gitu. Enggak. Soalnya kita dengarkan waktu tahun lalu COVID, wah orang panas, demam, terus ada yang rasanya gimana, pokoknya langsung nggak enak dan rasanya langsung gimana gitu ya kena COVID.
Nah, jadi waktu itu saya Juni, Rini dan Ida itu lagi nginap di rumah saya sebelumnya karena kita ada program itu ya rekaman di kantor di studio. Jadi mereka pulang hari Senin kalau nggak salah. Selasa suara saya parau, langsung serak. Parau, nggak ada demam, nggak ada flu, nggak ada batuk, hanya parau. Nah kan bingung, parau nih. Lah, sengau paraunya maksudnya sengau binseng gitu loh, binseng mau flu berat ibaratnya. Nah saya memang dari kecil kalau flu ya, kalau pilek ya, pileknya nggak seberapa, bindengnya yang keluar duluan. Dari dulu kecil memang begitu. Nah jadi saya anggapnya oh mau flu nih, karena dari dulu gejala flu saya seperti itu. Pileknya belum tentu parah, bindengnya udah luar biasa. Nah ini bindeng dong, Selasa. Terus Rabu masih juga nggak panas, iya kan badan nggak panas. Lah kita dengar kan yang lain kalau COVID kan rasanya nggak karu-karuan kan. Nah kita ini kan udah peminum hemohim udah cukup lama ya kan. Dari hemohim belum masuk Indo itu kita juga udah beli dari Korea udah mulai minum kan. Nah jadi pas suara saya bindeng, saya langsung minum 3 saset per hari sampai hari kedua saya naikin 4 saset. Nah jadi saya minum walaupun saya waktu itu nggak yakin bahwa saya COVID. Saya nganggap naikin imun saya dulu, maksud saya. Jadi maksudnya saya lebih siap lah. Karena kalau kondisi kita flu kan, berarti imun kita dari rentan terhadap virus yang akan masuk kan. Nah, saya pikirin seperti itu. Terus besoknya bindengnya belum hilang. Lusa belum juga. Saya mulai WA Ida sama ini dong. Lu orang sehat-sehat nggak? Napa-napa nggak? Lah itu berdua, emang lu kenapa? Saya pengen cari. Kalau mereka juga, iya lo, gue panas badannya, gue gini, nah lo, ya kan? Berarti kita sama-sama terpapar di mana gitu kan? Lah, itu dua nggak napa-napa. Terus balasnya gini, emang lu kenapa? Emang lu rasa apa itu berdua? Tanya. Nah, mereka jadi parno. Saya bilang saya nggak rasa. Iya, saya bilang saya nggak rasa apa-apa sih, cuma saya bindeng, saya bilang kayak mau flu. Enggak lah, katanya gitu ya. Saya juga, iya apa enggak ya, ya udahlah. Nah, terus saya juga lihat kantor yang syuting bareng saya itu kan juga ada beberapa staf kan. Dari kantor nggak ada yang tumbang tuh, nggak ada yang napa-napa gitu kan. Jadi ya udah. Tapi sampai Sabtu bindeng saya nggak hilang. Jadi nggak hilang, nggak membaik. Tapi panas badan juga enggak. Jadi nggak gimana-gimana. Nah tapi ya udah ini, saya udah mulai curiga karena terlalu lama kok nggak ada perbaikan. Walaupun saya udah minum obat flu biasa, saya minum Decolgen gitu kan, minum Decolgen sama hemohim. Nah, probiotik vitamin C itu udah wajib memang biasa kita minum. Saya tes, jadi saya tes antigen. Nah, ternyata benar positif. Nah, udah positif, oke. Saya kasih tahu suami, saya positif, besok kita langsung PCR berarti suami saya juga PCR besok ya kan. Nah, besok kita PCR. Nah, CT saya posisinya sudah di posisi yang sebenarnya sudah menuju perbaikan kesembuhan karena sudah di 25. Biasanya teman-teman suami saya yang kena berbarengan dengan hari-hari saya dan teman-teman kita yang luar saudara yang mereka tidak minum hemohim, yang mungkin juga nggak minum suplemen lain, yang hidupnya cuma yang biasa aja nggak sadar dengan suplemen ya. Itu rata mereka CT-nya tuh 11, 10. Nah itu memang virus lagi banyak-banyaknya di badan mereka. Nah saya di posisinya itu berarti saya belum nyentuh obat dokter sama sekali ya. Itu CT saya udah 25. Suami saya malah 37. Suami saya 37 kalau nggak salah. Nggak tahu 35 atau 37. Berarti dia sebenarnya udah nggak menularkan. Jadi antara dia sudah duluan, terus kemudian sudah mau perbaiki, sudah mau sembuh. Nah saya udah 25, udah nggak apa-apa. Nah datang dong obat dokter dong, ya kan waktu itu kan yang lagi punah-punahnya obat tuh yang nyarinya susah itu kan. Nah tapi saya dapat nih segepok obat dari dokter, wah segala macam lengkap, pokoknya belinya satu set gitu kan. Nah kita tahu harus minum zinc dan vitamin D kita kan dapat kita minum dari itu ya kalsium kita reaktif ya. Nah zincnya ini mereka kasih dari yang multivitamin. Nah, sehari minum 1 siang.
Jadi yang tadinya saya dari Selasa menuju Sabtunya oke-oke nggak merasa apa-apa gitu ya. Minggu saya dapat obat dokter, saya mulai minum kan. Pagi minum antivirusnya, hemohim kan kita udah 5 kali minum kan saya bagi waktunya. Nah siang minum multivitaminnya. Minum multivitamin, saya mulai dari Minggu ya, drop kondisi saya fly gitu loh, keringat dingin, mual, jadi nggak bisa makan. Nah saya paksain aja deh rebus telur, yang penting bisa masuk, tapi bener-bener rasanya nggak bisa turun makanan. Nah 2 hari kayak gitu saya curiga, ini kok aneh ya? Saya cuma nggak enak badannya itu, merasa fly dan keringat dingin dan kayak mau pingsan nggak pingsan gitu di siang. Setelah mulai jam 5 ke bawah saya udah seger buger. Kita kan Zoom biasa dari malam kan, jadi malam Zoom saya nggak pernah lepas. Udah biasa Zoom karena fly-nya udah hilang, udah balik normal. Nah ini lucu ya, setiap kali saya bangun pagi ya, wah seger buger nih, ya kan, wah udah sembuh kali ya. Tapi siang itu yang 2 hari itu ya, tapi kalau siang kok drop lagi. Saya pikir, iya kok gue teler di siang, tapi jam 5 gue udah merdeka lagi gitu. Wah ini saya mungkin nggak cocok dengan vitaminnya, karena siang itu minum multivitaminnya. Nah kan kita jadi pinter-pinternya untuk melihat ya tubuh kita tuh kenapa gitu kan. Oh mungkin multivitaminnya nih saya nggak cocok. Zinc itu kadang-kadang kalau kita nggak cocok tuh memang bikin mual, bikin nggak nyaman. Jadi muntah juga tuh anak kecil. Iya, jadi untung di saat itu kita kan ada launching ya propolis gamis yang itu yang permen, yang propolis zinc itu. Nah itu pas dateng juga di rumah. Jadi saya ya udah saya ngambil zinc itu memang kandungan zinc kita kan banyak sekali ya di zinc yang propolis permen itu. Nah saya makan itu, lah itu kan enak banget berupa permen, zincnya juga banyak sesuai kebutuhan kita. Saya sehari makan 1 aja loh, ke 1 butir doang. Itu seger buger langsung gue bisa makan, gue nggak keringet dingin lagi. Berarti saya nggak cocok dengan zinc yang memang yang biasa yang dari luar. Jadi saya buang semua, jadi benar-benar pure saya minum yang obatnya segepok dari dokter tuh harganya 1.800.000 tuh saya nggak minum. Saya hanya minum yang memang antivirus sama antibiotiknya. Yang lain yang untuk, dia kan kasih yang sesak, flu, batuk, terus yang multivitamin nggak tahu apa segala macam, itu saya nggak makan sama sekali. Jadi saya hanya minum memang antibiotik sama antivirusnya, terus hemohim kita, probiotik, vitamin C, zincnya saya ganti zinc yang permen kita itu ya, yang propolis zinc, kemudian vitamin D-nya dari triaktif kita. Itu aja yang saya minum. Udah setelah itu saya udah bisa makan, bisa aktivitas. Jadi kita ngikutin aja prosedur bahwa 2 minggu kita baru PCR ulang gitu kan. Tapi saya seger-seger aja, maksudnya semua Zoom semua tetap on, nggak masalah, nggak sampai ya nggak tepar ya. Nah yang menariknya setelah sembuh, setelah kita PCR semua udah oke, negatif. Nah, teman-teman ternyata banyak sekali yang setelah sembuh mereka keluar, kemudian tepar malah sampai ada yang meninggal. Ada teman kerja saya dulu, ngantor zaman dulu ya, malah suami istri meninggal. Suaminya udah sembuh, keluar di rumah sakit, nggak lama lewat. Istrinya di rumah sakit lewat, dia ninggalin anak di rumah, kasihan ya. Itu terus kita dengar kan, kita kan cari tahu itu kenapa katanya udah sembuh ya kan. Nah kita kan posisi sama kan, udah sembuh, jangan ada apa. Ternyata COVID ini ibaratnya, COVID ini meninggalkan jejak merusak darah kita. Jadi D-dimer kita, kekentalan darah kita tuh kental banget. Nah jadi kita tanya teman-teman yang lain yang mulai cek D-dimer, ada yang sampai 5.000, ada yang 1.700, itu udah kayak cendol darah kita. Ternyata maksimalnya itu hanya 300. Wanita hamil boleh 500. Jadi wanita hamil boleh 500, maksimal tuh sebenarnya 300. Nah ini orang-orang ada yang sampai 1.700, ada yang sampai 5.000, bayangin. Buset, gimana nggak lewat darah terus kental. Iya. Kalau mereka di rumah sakit masih opnam, itu dokter masih kasih pengencer darah. Betul. Nah, jadi tapi sekarang mereka pulang, pengencer darah udah dikasihnya udah habis, selesai kanan, tapi darahnya ini masih belum pulih. Nah kita peminum hemohim kan kita hajar terus tetap ya. Nah kemudian kita sama suami putuskan kita cek D-dimer deh, jangan sampai kita nyesel ya kenapa. Kemudian kita cek, oke tuh normal, D-dimer kita bagus sekali. Nah jadi saya mengambil kesimpulan hemohim ini dan semua suplemen kita tuh penting banget, bagus banget, bukan
sifatnya bukan obat untuk mengobati, tapi benar-benar memaintain kita punya kesehatan ya, memaintain, menjaga semua ya peredaran darah, semua kita tuh berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, itu aja nih dari saya nih. Begitu, teman-teman. Nah, makanya sekarang ya, Ci, kayaknya kalau yang udah tahu COVID, nah biasanya mereka juga minum omega 3. Waktu pas lagi udah tahu Iya, kenanya, mereka minum omega 3 iya, sesudahnya ginkgonato karena supaya sama hemohim juga ya. Kalau saya ngerasanya ya, Ci, iya. antibiotik tuh bikin saya mual loh. Kalau saya antibiotiknya soalnya Oh iya, makanya kadang-kadang ada tubuh yang memang bereaksinya beda-beda. Saya sama zinc yang nggak bisa. oh, Oh, kalau kamu malah dengan antibiotiknya ya jadi nggak bisa ya? keringetannya itu, Ci, kalau udah minum antibiotik tuh langsung kayak udah Ah. habis fitness. Jadi badan kan Iya, kalau brojol, keringet. Nah, saya sama zincnya gitu. Keringet dingin, badan melayang, jalan napak tuh nggak jelas. Nah, kalau kalau saya langsung kerasanya udah minum pokoknya antibiotik, saya pasti langsung gini, biar bete pokoknya, karena kan keringetan terus ya. Nah, jadi lama-lama sekarang untung udah selesai itu antibiotik. Aduh, kalau enggak saya antibiotik, Fanzyme, probiotik, Fanzyme, probiotik, soalnya sakit. Aduh, Kamu kena juga kemarin. Kena juga. ini masih Ci, masih masih bindeng kan aku suara. Oh, Cuman hebatnya kata oh, temanku ya, kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Kok masih bisa IG live? Kataku teh satu ini. iya betul. Suami saya kan juga masih kena lagi nih. Suami saya minggu lalu. Ya, minggu lalu ya, udah ini sih udah lewat 10 hari lah. Jadi posisi dia kena juga ya nggak napa-napa, hanya batuk jarang-jarang, nggak panas juga, nggak pilek, nggak merasa apa-apa. Jadi saya bilang, gimana? Enggak sih, saya nggak, cuma batuk aja, tenggorokan nggak enak. Nah terus semprot propolis spray dan segala macam ya, seperti suplemen semua yang kita minum. 2 hari dia bilang, ini sebenarnya udah nggak rasa apa-apa, tenggorokan juga udah enak, udah nggak gatel, cuma kadang-kadang aja masih kok pengen dahaknya masih keluar, tapi udah nggak merasa gatel kah, sakit, udah nggak sama sekali loh. Jadi cuma sekarang kita tetap mengikuti prosedur aja, bahwa 10 hari baru aman lah, Baru berani keluar ya. sebenarnya 10 hari pun udah nggak nularin ya, udah nggak ini. Nah, Hebat loh, kita yang penting imun tubuh kita ya. nah ini Ci, kan kemarin-kemarin kita pernah ya lagi yang kita bahas itu leader kenapa masih sakit padahal sudah minum hemohim 2 saset sehari. itu kan Iya, banyak banget tuh. dipikirnya iya, dipikirnya kita leader dewa apa ya? Jadi teman-teman, apapun yang kita minum bukan tujuannya supaya kita nggak sakit lagi. Ya, jadi mau minum apakah yang kita minum bukan berarti supaya kita tidak sakit, bukan. Kita masih tetap bisa sakit kepala, tetap bisa batuk, pilek, bisa apa aja. Tapi waktu mengalaminya itu kita tidak seperti orang lain yang tidak minum apa-apa. Kita tetap bisa on, tetap kerja seperti biasa, semangat, semua tetap sama. Tapi memang virus kan masuk dalam tubuh. Tapi tubuh kita siap melawan. Tapi dianya ini udah di dalam nih ceritanya. Ya udah biarin aja tubuh kita melawan gitu loh. Seperti itu. Jadi bukan berarti minum hemohim terus nggak boleh ada sakit lagi ya. Kalau memang ada suplemen seperti itu, habis minum nggak sakit lagi, saya rasa harganya bukan 1.380.000, 1 miliar juga diuber orang, jual rumah beli itu, habis itu udah nggak pernah sakit lagi kan, siapa yang nggak mau? Benar sih. Gitu. Terus kayak ini pertanyaan ini ya, sebenarnya saya tuh pengen ketawa waktu ngedengar pertanyaan ini, karena saya pengen ngomongnya gini, itu sama kayak orang ngomong gini, ya udah tuh pakai skincare hemohim, pakai sekali yang paling mahal Ci, udah gitu jangan pakai lagi, karena kulitnya udah bagus. Ya nggak mungkin lah ya, kan kita tuh tiap hari itu kita menuju makin tua berarti kita makin turun kan gitu segala fungsinya gitu, karena kan gini-gini kita kan udah 40 something ya Ci, 40 nah jadi mau nggak mau kita itu bukan bilang udah minum hemohim kamu pasti nggak kena, itu kita nggak berani overclaim kayak gitu ya teman-teman. Nggak mungkin, apapun, semua suplemen tercanggih apapun yang mau dari negara manapun yang meriset dan menemukan yang nggak ada yang namanya suplemen setelah minum nggak mungkin sakit lagi, nggak ada itu. Nggak ada, bener nggak ada itu ya. Jadi tolong di garis bawahi gitu, karena banyak banget sih ngomong kan, kok Ci Anita bisa sakit sih kena, padahal kan minum hemohim ya. Terus terang ya kalau saya pengen bilang gini, kalau 4 box nih di rumahnya Ci, 4 box besar saya, nggak ada yang telepon, Ci, saya butuh urgent sekarang.
itu sering banget terjadi sama kita kan, Ci. Sama kita dikirim dulu dong. Iya, Heeh. Ya kita iya. kita nggak akan bisa 120 hari juga kadang-kadang minum terus ya. Kalau saya kadang-kadang bolongnya tuh itu nungguin dari Jakarta ke saya itu kan ada waktu gitu. Saya Butuh kasih waktu. dulu yang Heeh. saya. Pada waktu itu kan imun tubuh kita belum sampai sempurna ya 120 hari 2 saset itu kan. Nah, saya kena gini menurut saya sih nggak apa-apa lah. Yang penting saya punya satu panduan ya. Maksudnya saya tuh punya yakin kayak tadi nih ini lagi ngomong sama Cika ini tuh air panas ini hemohim sebenarnya tadi saya sih karena iya karena kalau enggak saya nggak bisa ngomong panjang gini Ci pasti kan kalau kalau asma gitu kan kalau nah di tengah-tengah Iya. "Hah? Oh, nanti masa bengek di IG live nggak lucu kan nah gitu ya. Nah, sambil sedikit ya tentang ini kan Cirini juga takutnya nanti soalnya kan tadinya rencananya tuh mau Cirini, Fani sama Cika gitu. Cuman karena Cirini kan juga jam 4 kalau nggak salah harus ngejemput anak. Jadi nggak apa-apa kita sedikit lagi Hmm. sama Cika ya. Nanti kalau Cirini sesudahnya masih ada Oke, waktu. silakan. Nah, nah saya mau nanya sedikit. Ini kan Cika kan ini ya, pertama pokoknya perjuangan di Atominya sedikit dong Ci ke Malaysianya itu yang hebatnya ya beliau itu pertama jadi apa sih kesaksian atomi bukan di Indonesia ya sih langsung di Malai kan kalau nggak salah Iya, jadi jadi saya ke hmm, Malaysia itu tujuannya waktu itu karena memang Indonesia kan belum masuk dan teman saya yang dari Malaysia datang sponsor saya lah ya yang nah, datang ke Jakarta kita ngobrol. Nah saya tahu dia menjalankan sesuatu gitu hmm, loh ya kan dan hmm, tapi saya nggak tahu dia jalanin apa. Nah saya tanya "Eh, kamu selama ini jalanin apa? Karena saya tahu dia ada karena dia teman saya di tempat saya yang lama ya kan. Terus dia bilang iya dia bilang saya di Atomi apa nih kamu coba hmm, aja dia kasih saya odol sama sikat gigi. Nah nanti saya bingung lah kenapa hmm, jadi kamu jualannya odol sama sikat gigi gitu kan. Terus kalau hmm, cuma odol sama sikat gigi apa hebatnya apa yang bisa membuat kamu maksudnya bisa yang namanya passive income masa depan luar biasa dari apa hmm, ini odol sikat giginya ini gitu kan. Nah karena kita cuma 1 jam dia juga nggak enak kesannya udah lama nggak ketemu terus presentasi kan nggak lucu ya kan hmm. dia nggak nyaman lah jadi kita cuma ngobrol sepulangnya dia saya cari tahu atom itu apa ya carilah di Google ya Mbak Google dong kita cari ya kan atom itu apa kita sih sih apelnya apa sih hmm, kita dengerin nah waktu saat itu yang menyuguhkan di YouTube tuh kan juga banyak versi dari yang benar dan nggak benar juga ada gitu kan nah kita cuma menangkap mencoba menelaah yang menurut kita kayaknya ini yang masuk akal nih gitu kan nah hmm, jadi kita mendengarkan, kemudian saya mengambil kesimpulan, menghitung, kemudian saya callback dia. Cece, saya bilang, Atomi ini bukan, saya bilang. Iya hmm, betul. Nah terus perhitungannya kurang lebih seperti ini bukan? Iya betul. Jadi saya, oke. hmm, Saya bilang, kalau seperti ini boleh, saya mau join. Dia kaget hmm, karena dia kan nggak jelasin detail ke saya. hmm, Oke, Ika kalau kamu mau, dia bilang, bulan Mei ini kita di Malaysia ada Success Academy kita juga hmm. nggak ngerti Success Academy itu apa gitu ya apa pokoknya ada hmm, seminar lah kamu datang deh dia bilang saya invite kamu datang kamu hadir supaya kamu bisa tahu lebih karena saya merasa kalau saya udah memutuskan oke, mau jalani satu bisnis memang kita harus tahu itu apa dan hmm, prinsip saya kalau saya udah memutuskan oke, saya mau di bisnis itu saya di otak saya nggak mikir ya lumayan deh buat dapur ngepul kan lumayan nih buat jajan pakai skincare kan lumayan kau free otak saya nggak hanya sampai di situ kalau tujuan goalnya hanya segitu ngapain lu susah-susah ya kan hanya betul untuk pakai skincare hanya buat dapur ngepul susah hmm, amat gitu kan hmm, tapi tujuan kita udah sesuatu yang sangat besar ya kan hmm, sesuatu yang bisa membuat masa depan kita luar biasa dan saya selalu bilang sama teman-teman gini kalau teman-teman membangun satu bisnis network marketing ya jangan melihat satu produknya ih mahal hemoim sekian ih mahal dong absolut 3,2 juta ya. Yang termahal bukan produk termahal adalah waktu kamu kalau kamu join dan kamu nggak ngerti apa-apa kamu nggak hmm. menelaah dan nggak berjuang habis-habisan pakai waktu kamu yang termahal terbuang itu adalah waktu kamu nggak mampu beli balik sekaya apapun kamu nggak bisa beli balik ya kan nah catat jadi saya merasa kenapa catat gitu kenapa sih kan kalau aku kan iya suka gitu catat catat ya Bo hmm. iya catat ya nah, waktu yang mahal ya bukan absolut 3,2 juta itu mah kecil ya kan itu bisa dibeli sama duit waktu kamu nggak bisa beli nah Hmm. terus saya merasa saya perlu ke sana saya perlu tahu itu apa gitu kan nah saya cuma lihat dari Mbak Google begitu doang kan cuma
sekian persen doang gitu kan, tapi saya nggak melihat depan mata apa sih itu gitu kan. Nah, saya terbanglah ke sana dan dia jadi saya berangkat dengan satu leader saya sekarang ya SM saya namanya Rachel juga. Nah, jadi saya berangkat bersama beliau, nah berdua ke sana ya untuk cari tahu. Nah, di sana saya dikenalkan ke manajemennya Mr. Kim juga namanya ya. Kalau Korea kan Kim semua dah. Kim Nah, Kim. jadi dikenalkan Mr. Kim dan semua. Terus itu kan ya SA 2 hari ya kan. Nah, di hari terus saya tiba-tiba diminta untuk masuk kasih speech lah di depan. Nyelip di mana, saya speech apa gitu kan. Nyelip mau ngomong di apa ya. Saya aja datangnya buat tahu kamu atom itu apa tuh, saya mesti ngomong apa nih gue ya kan. Nah, saya tipenya kalau kamu ini ya, saya selalu iya nanti baru mikir. Saya bilang oke. Nah, oke. Iya ya, gue mesti ngomong apa. Nah, Persis kayak hari ini kan ya. Ci, ikut ya? Iya, iya. Tapi gimana sih menit naik Iya. persis. Iya dulu terus gimana nih? Jadi dia bilang live skenario deh. Live skenario itu apaan? Saya bilang dikasih buku biru. Buku biru. Terus yang sponsor saya, Ika ini kamu tulis apa Cece? Ini kamu jadi punya impian apa? Mobil, rumah berapa? Udah mati gue mendadak amat. Terus mikir impian. Di situ sebenarnya ada kagetnya. Jadi karena kita baru sadar impian ya, gue nggak pernah memikirkan impian saya, gitu kan. Mobil, memang saya belum merasa ada kebutuhan untuk ganti mobil kan. Rumah, menurut saya ya saya cuma suami istri, rumah udah oke sekarang ya. Mau ganti rumah seperti apa gitu, nggak kebayang. Pokoknya kamu tulis saja. Saya nulis itu, live skenario itu nanya CC saya, nanya sponsor saya. Emang mobil impiannya mau mahal apa? Ya udah tulis saya 1M gitu. Jadi saya nulis berdasarkan ini apa saya masih ngisi apa gitu. Bukan impian saya. Tapi saya bicara di depan, saya merasa oke, saya akan speech apa yang saya lihat tentang Atomic. Nah, jadi menyimpang di live skenario. Jadi live skenario-nya saya akan ngupas sedikit di belakang aja, tapi saya di awal saya akan menyampaikan apa yang saya tangkap tentang itu. Nah, jadi saya diselipin dong ke live skenario ceritanya. Berarti kan saya anak yang diselipkan dari programnya acara mereka yang udah tersusun gitu kan. Nah, besok live skenario kan besok kan, hari kedua kan. Nah, besoknya itu buku saya dihilangin sama yang dikumpulin depan itu. Samperin saya, Ibu Ika, dia, Ibu Ika, ingat nggak, tahu nggak apa yang mau Ibu Ika ngomong di atas gitu loh, karena bukunya hilang. Saya bilang, tahu, saya mau ngomong bukan berdasarkan buku, saya mau ngomong berdasarkan apa yang ada di otak saya, ya apa yang ada di hati saya. Bahwa bukunya buku-bukuan itu, buku orang, nggak tahu buku siapa, gue action doang di depan. Nah, untung sebelumnya sempat difoto ya, ternyata sponsor saya kemarin sempat foto kasih ke itu, tapi bukunya udah hilang. Jadi ya di situ saya berarti udah yang terakhir udah close acara. Nah, sebenarnya moodnya udah turun ya, semua peserta kan juga udah turun, udah capek. Nah, pas saya ngomong ya puji Tuhan, speech yang saya sampaikan tuh sebelum mereka close acara, semua melek lagi, mereka semua happy, mereka tepuk tangan, mereka sangat suka yang dengan kita ya, saya ya bersyukur lah. Ya jadi speech itulah sebenarnya membuat mereka yang rekam itu kirim ke Korea, yang ternyata sponsor saya yang menonton itu, jadi Royal Master saya menonton, dan itu yang datang ke Jakarta, dia mau cari saya. Jadi itulah cikal bakalnya dari yang speech saya itu. Kemudian itulah membuat yang Indonesia pun jadi mengenal, mereka kenal saya dan meminta saya jadi MC-nya Indonesia. Nah, itulah sejarahnya. Itu. Aku tuh pertama kali datang lihat Cika tuh kan waktu pembukaan 2018. Dirimu kan di atas kan, aku di belakang banget. Terus aku tuh mikir, wah. Waktu itu lu kaget karena lihat rambut gua jabrik kali. Itu juga sih. Enggak, lagian aku bingungnya kuat banget gitu loh. Kan kalau Cici kan kalau di atas panggung kan suaranya juga itu. Terus yang hebatnya tuh kan setelah kita deket ya, kita tahu kan banyak errornya gitu di panggung, tapi nggak kelihatan loh. Terutama waktu pas lagi bagian yang itu, yang lilin lampu dipademin, yang dirimu lampu mati. Nah, aku di situ lagi terharu biru, aku lagi nangis di situ.
Itu kan udah habis itu kan acara lilin-lilin. Nah, Iya, betul. nah yang bikin ini Ci Jadi kan, ya itulah nah sambil mau nanya ini Ci, ya plus satu, minus. ah, Kenapa? kan banyak yang nanya ya, Ci Ika kan praktisi MLM juga. Nah, buat teman-teman juga ini nanti Ci Ika bakal ngebawain satu ini ya, satu materi. Nanti kalau misalnya yang udah tahu kita bergabung di grup mana, nah itu nanti dia akan ngadain satu materi yang harus ditunggu. Jadi ditunggu saja ya, beliau mengasih tahu tentang lika-liku MLM-nya. Nah, waktu dulu kan Cici juga ini ya di MLM lain sih. Bedanya sih sama yang apa sih Atomi itu kenapa gitu? Apa bedanya sih yang paling mendasar gitu yang dirasakan? Beda banget. Jadi ada sudut pandang yang sangat kontras ya dari dulu saya memahami dan sekarang. Dulu itu kan ada saudara kita lah ya yang sana, yang sebelah kita yang jual juga seperti Atomi, jual banyak produk macam-macam. Dulu saya menjalankan network yang suplemen juga. Biasanya rata-rata di multi level kan mereka menjual produk paling hanya ada 1, 2, 3 jenis barang yang mereka jual gitu kan. Nah, dari 2, 3 barang ada satu yang topnya mereka, yang mereka jadi pokok jualannya mereka gitu kan. Nah, jadi dulu saya merasa saya juga ada tergabung di network yang seperti itu dan benar-benar saya tekunin dan juga saya 16 tahun aktif sebenarnya kalau total mungkin 18 tahun ya saya ada di situ dan di saat itu pikiran saya saat waktu saya ada di sana ya itu ngapain lah ya di perusahaan yang jual banyak jenis barang gitu ya. Kamu mau presentasi yang mana sekarang ada barang lebih dari 20 barang, 30-40 jenis ya kan. Apalagi Atomi nih, kalau kita bisa ada 400-500 barang ya kan. Nah, anggap kalau ada 30 barang aja sudah bingung. Maksudnya, terus kamu waktu mau presentasi apa yang kamu presentasikan? Produk unggulannya tuh di 3 mana yang kamu suguhkan? Lah kalau kayak gini kan kita nggak pusing. Suplemen gue cuma satu ini nih yang gue tonjolin ya. Gue bisa jelasin detail suplemen ini maksudnya apa, kenapa suplemen ini bisa bagus buat tubuh Anda, saya bisa jelasin demikian dan saya terfokus dengan satu ini sehingga saya bisa mengupas detail satu jenis ini gitu kan. Dulunya anggapnya begitu gitu kan. Nah setelah sekarang saya merasa sekarang saya merasa bahwa kalau kita hanya dengan satu produk ini kita akan susah passive income. Kenapa? Karena produk yang biasanya seperti yang pada umumnya di sana kan belinya paket ya, pakai. Bukan produknya nggak bagus, produk kita anggap bagus ya. Tapi orang ini dalam kehidupan kan butuh banyak ya. Kamu kan dari bangun pagi aja kamu udah butuh sikat gigi, butuh mandi, butuh minum kopi ya kan, butuh makan, butuh segala macam aktivitas sampai malam tuh kamu kebutuhannya tuh banyak sekali. Betul nggak? Lah, jadi selain suplemennya kamu butuh suplemen itu kamu cari saya. Tapi untuk kebutuhan yang lain-lainnya tuh kamu nggak cari saya. Kalau saya cuma ada satu ini, betul nggak? Betul. Nah, kalau saya di perusahaan yang semuanya ada, kamu mau apapun nyari saya, gitu kan? Nah, itu yang membuat kita bisa passive income. Kenapa? Saya pegang satu orang aja, satu konsumen aja, itu sudah memegang sekian banyak jenis produk dalam kehidupan dia. Dia melek sampai tidur nanti. Nah, kalau saya punya 1.000 orang, ya nggak usah ngomong kita punya berapa puluh ribu ya, ngomong 1.000 dulu lah ya. Nah, kalau saya punya 1.000 orang, lah dari bangun tidur sampai dia tidur, anggap dia butuh 30 jenis barang misalnya ya, dari dia pensil alis ini, anggap 30 barang. Lah kalau ada satu orang butuh 30, kalau 1.000 kali 30 berarti saya udah pegang berapa produk itu? Nah, betul nggak? Itu yang buat kita passive income, itu yang nanti bener-bener membuat kita tuh stabil di income. Nah kalau yang sana income memang gede, tapi untuk mencapai stabil dan itu membuat kita akan cari orang baru terus. Kenapa? Karena hanya satu macam atau 3 macam. Iya. Sedangkan si Nita butuhnya satu hari itu 30 jenis barang, yang 27-nya dia cari ke siapa? Dia cari orang lain, nggak cari saya. Nah, saya berarti harus cari orang baru lagi untuk memenuhi yang kebutuhannya cuma hanya 1 sampai berapa macam itu. Nah, itu membuat sebenarnya kerja lebih keras yang di sana. Dan kamu nggak bisa melawan passive income-nya yang punya barang segepok apa aja gua ada gitu kan. Nah, itu beda sekali Nita. Gitu loh, teman-teman ya.
akhirnya. Nah, karena sebenarnya saya berusaha untuk menerangkan sih. Nah ya, jadi kata saya tuh, kamu cuma di sana misalnya jualan make up aja nih, cuma make up doang. Tapi kamu nggak jual, ya misalnya kamu nggak ada deterjen, kamu nggak ada celana dalam misalnya. Kalau kita kan semua ada tuh, gitu. Ya, Nah, kan ya. orang nggak mungkin cuma deterjen doang kan, dia kan butuh juga punya kaos stocking lah atau apa gitu. Nah, saya tuh selalu berusaha menerangkan, tapi mereka selalu bilang, ah, pengen tupo ya. Padahal kita nggak ada tupo ya, Ci. Huh, Enggak tupo, kamu enggak tupo pun dari pagi coba deh kamu butuh apa macam. Ini aja muka kita aja butuh berapa? Coba ngitung. Sampo mari hitung. 1. Hmm, Ya, mari hitung. Dari bangun tidur deh, melek. Kamu sikat gigi, odol 2, ya. ah, Terus saya belum langsung mandi, saya ngopi dulu. Kopi kita 1. ah, Mandi dong, sampo. Ya, sabun. sampo terus sabun mandi. Kemudian selesai itu kita pakai apa? Conditioner. Body lotion dulu. Aha, Body lotion ya. dulu. Ya. Terus essential oil kita. Ah, Ini ya. essential oil kita. ah, Terus skincare kita absolute set sudah pasti 6. Ini kita kayak anak TK ngitung ya. 7 tambah 6 berapa? 13. Kamu yang hitung ya, 13. Itu 13 sih. absolute set. Nah, di luar absolute set saya masih pakai 3 second semprot. Oi, Kemudian 14. saya masih pakai serum mist semprot 15. 15. Kemudian pakai reset balm 16. Reset balm dulu 16. Oh. Terus apa lagi? Berarti sudah absolut kan? Pakai glow base 17. 17. Pakai sunscreen 18. 18. Kemudian baru kita pakai terserah mau pakai cushion, tapi ini saya lagi pakai yang seri terbaru Adalika Luminos itu. Aku juga. Ya. Ya, ini ya. Nah, nah itu pakai ini 1. Nah, iya itu pakai itu 19. Ya. Nah, kadang-kadang saya masih templokin BB dikit. Nah, ya kan kalau mau tone yang lebih templok karena saya lebih gelap kulitnya. Ya. 20. Nah, itu berarti udah tambah BB udah 10. Nah, di 10 baru sampai sini. Oke, ini pensil alis. 21. Tadi udah berapa? Berarti 20 ya pensil alisnya. Ini saya pakai Brocara. Nah, 21 berarti. Brocara yang sikat Ini lampu double warna. cleansing, Nah, itu double cleansing 2 lagi, Nah, 23. 21 kan? Nah, itu. Terus ini kebetulan nggak pakai eyeshadow, tapi pakai maskara 22. Ya. Pakai ini slim liner 23. Lagi hujan gede, guntur kedengeran nggak sih? Iya. Nah, ini blush on 24. 24. Ini nggak pakai lipstick, ini lip treatment 25. Baru sampai di sini, Bo, 25. Betul. Ya, saya turun mandi, lanjut hemohim 26. Vitamin C, 27. probiotik. 28. Tadi udah makan pomegranate, sudah makan 29. apel 30. 30. Baru udah 30 ya. Nah, nanti malam belum lagi yang omega 3, inner kolagen. Nah, teman-teman bayangin yang saya hitung sampai siang, sampai saya makan siang jam segini sudah 30 jenis produk. Tepatnya 32 ditambah double cleansing 34 ditambahin sama kalau makan mie ya Ci, kurang lebih 35 produk. Cuci baju, masak deterjen. Deterjen terus liquid deterjen sama fabric. Ada tambah 3 lagi, udah 3. Nah, apakah tupo, apakah penimbun barang? Enggak, itu barang yang saya pakai. Kalau saya tidak diatomi, berarti saya buang duit di tempat lain. Kita kan beli di tempat lain kan? Nah, jadi ini bukan tupo. Betul. Saya bukan hanya diatomi, rapi dan make up, dandan, semua dari zaman lahir brodok. Kayaknya sudah mau dandan rasanya. Ya, jadi dari dulu juga begini. Nah, kita beli di tempat lain, buang duit teman-teman. Heran deh. Iya, makanya, aduh kadang-kadang ya, saya tuh mikirnya, cuman ini loh gitu. Kalau kadang-kadang orang bilang ya, ih kamu tuh ya tiap hari sharing, ngomongnya sharing, padahal nyuruh beli. Saya pikir dalam hati, siapa yang nyuruh beli? Belinya di website. Siapa yang nyuruh beli? Ini kan kita lagi cerita berdua. Karena orang tanya kita ya, kulit kamu udah usia 50, saya 51 teman-teman, tahun ini 51 nih kita ya. Nah, 51 kulit kamu kan masih bagus,
saya berat badan hanya 48. Nah, orang selalu bilang, ih kalau udah 45 ke atas jangan terus kurus deh, nanti kempot, ini itu. Saya 51 dengan berat badan yang hanya 48, kita tidak turun, kita tidak kempot, tidak kelihatan layu. Kan mereka takut kelihatan layu, nggak segar. Tapi kita tetap fresh. Ya kan? Nah, itu karena kita memang memenuhi nutrisi tubuh kita maupun nutrisi daripada kulit kita. Harus kita jaga. Nah, jagalah dari Atomy. Kenapa? Karena itu uang yang pernah kita beli untuk kita ini, itu aset kita. Jadi saya hanya cerita supaya teman-teman dapat jawabannya. Mereka kan nanya, ih kamu segera pakai apa? Kamu awet muda ya, ini itu ya. Lah tanya apa yang kita pakai. Nah kan saya cuma cerita, mau ikut silakan, nggak mau ya silakan layu sendiri gitu ya. Kalau layu jangan nyalain kita. Betul. Nah, kalau saya kesaksian testimoni dikit ya tentang Ci Ika tuh. Jadi saya tuh ketemu Ci Ika kan dari tahun 2018 sih, Ci. 2018. Ya. Tapi 2019 itu yang saya beda banget sama sekarang. Terus terang. Karena kan kalau Ci Ika kan mungkin tiap hari lihat muka kan, nggak gitu ngerasa gitu, nggak ngeh. Dulu itu ketemu Cici tuh kan di panggung terus tuh, jauh kan. Ya. Pertama kali saya ketemu tuh di lift malam-malam itu yang saya jadi di bawah itu loh. Dan Cici bilang, kamu lagi ngapain di sana? Nah itu tuh baru saya tuh bingung, saya kaget banget sama yang sekarang loh. Karena dulu tuh dirimu di sini banyak banget, ya kan? Dan kulitnya masih lebih kusam dulu. Kalau sekarang tuh, waduh, mantep banget ya. Jadi itu teman-teman, sebenarnya nggak usah dibikin repot ya. Cuma pakai aja produknya. Betul. Nah, begitulah. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini teman-teman mumpung ada Ci Ika loh ini. Mumpung beliau bisa dan ditangkap langsung jadi. Nah, silahkan kalau ada yang pertanyaan silahkan. Kalau misalnya mau nanya juga testimoni segala silahkan. Kalau enggak, mari di follow IG-nya Maria Francisca ya Ci. Dan YouTube-nya apa sih? Iya betul. YouTube-nya? Kenapa? YouTube-nya dirimu. Oh YouTube gampang, Atomy the best. Atomy the best. Nah, ya, gitu. Nah, kalau pengen pengen ngajarin marketing tuh, itu dia mempunyai satu video YouTube ya, Ci Ika tuh punya satu video YouTube tentang kantong belanja yang sangat bagus. Itu sama saya, pasti kalau ada orang baru, saya bilang, ini deh, belajar kantong belanja dulu. Plek. Nah, soalnya kan supaya dia tahu itu ala Pak Tinosidin. Nah, itu ala Pak Tinosidin. Mari kita belajar marketing plan. Betul, marketing plan-nya juga. Oke. Ini kenapa? Ini kantong belanja bagus banget tuh. Nah, Ci, ada satu pertanyaan Ci sebelum kita tutup ya dari Isyong. Kenapa Ci Ika suka networking? Kenapa? Kenapa Ci Ika suka networking gitu Ci? Suka MLM? Why? Ini yang bertanya ini member Nita kah? Apakah Selasa akan join kita? Si Isyong biasa. Isyongnya yang di Taiwan? Ya. Oke, Isyong biasa Selasa dia Selasa biasa ikut Zoom kita kan? Yoi. Ya. Oke, Isyong, ini tema yang akan saya bawakan di hari Selasa. Jawaban saya adalah saya suka dan bisnis multi level marketing karena malas. Jadi judulnya ini udah nyeleneh banget. Temukan jawabannya di sharing saya hari Selasa. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa ikut di hari Selasa, materi ini mungkin saya akan bawakan juga minggu depan di 4 darah. Atau nanti kan juga ada di rekaman yang sudah nanti jadi YouTube-nya si Mike ya, Atomy International akan di-sharekan. Teman-teman bisa mendengarkan mengapa alasan saya memilih multi level marketing ya. Yakinlah, percayalah, semua orang yang sukses di multi level marketing itu karena malas. Bukan karena rajin. Jadi kenapa? Malas itu akan membuat Anda sukses apabila malasnya itu tepat sasaran. Rajin akan membuat Anda gagal kalau rajinnya itu juga salah sasaran. Nah, itu. Temukan di Selasa, ya. Ya. Ini juga itu ya. Ini juga moto kita ya, malas. Ya, malas. Jadi buat teman-teman ini thank you banget sama Ci Ika yang bisa join ya. Dan tadinya saya rencananya juga mau sama Ciri ini, cuman kasihan karena beliau kan harus jemput juga anaknya. Jadi buat besok teman-teman yang pengen testimoni tentang COVID, itu saya akan manggil Ibu Aprinda dan Ciri ini besok ya.
supaya ini tuh gini, ini kan di IGTV saya semua ada. Nah, teman-teman yang bisa mengakses IGTV bisa langsung di-sharing. Nah, cuman kalau teman-teman yang nggak bisa mengakses IGTV, ya sharingnya di YouTube. Nanti saya bikin versinya ya, supaya kita jangan disangka ini Ci, testi palsu, cuman ketik sendiri. Sebel banget aku dibilang itu. Aduh, ya terima kasih ya. Emang kerajinan ya, Nit, emang Iya. kerajinan yang ngetik sendiri gitu ya? Terus udah gitu, kalau mau kayak gitu Ci, masa tiap hari saya cariin testinya gitu ya. Terus sama saya dibikin testi COVID. Udah gitu muka orangnya saya cari dulu. Mana Betul. Oh iya Petir, betul. kaget. Iya. Oh, aku hari ini aja ya udah. Tapi Ci, aku tuh udah manggil Ciri ini berkali-kali, tapi Cici teh tidak diklik Ci. Nah, kalau gitu abis Cika ini aku panggil Ciri ini ya. Thank you Ci. Nah, Oke, coba saya tutup yuk, thank dulu. you, bye-bye. Ya, thank you Ci. Nah, saya tutup dulu ya teman-teman karena ada batas sejam Ya, kalau di IG Live. Nah, saya panggil Ciri ini sesudah ini ya saya live lagi. Oke, teman-teman, thank you. bye-bye. Thank you Dah. Kak. Bye.